Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 499. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Tidak ada yang menyangka Bastian akan melakukan ini. Seberapa tebal seseorang yang bisa melakukan ini? Begitu dia mendengar bahwa saudara ipar Anjani adalah Aditya, dia segera dekat dengannya lagi. Aditya tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini. Melihat penampilan tercela Bastian, Aditya terdiam. Farah bahkan lebih seperti ini. Dia melihat semua ini dengan mata terbuka lebar, merasa pandangannya agak rusak. Memang benar dia bersedia menggunakan segala cara demi keuntungan. Bisakah Bastian menjadi lebih tidak tahu malu? Tindakan Bastian membuat Anjani tercengang. Barusan Bastian telah memilih untuk mengkhianatinya karena uang yang baru saja dijanjikan Keke. Tapi sekarang Su Wenhao berubah pikiran lagi. Dia benar-benar berubah-ubah. Bastian, kamu tidak melakukannya demi uang itu. Apakah kamu ingin kembali bersama Keke? Suasana hati Anjani sangat rumit. Dan semua orang tahu bahwa dia masih tidak bisa melepaskan Bastian. Bastian sama sekali tidak merasa malu. Dia terbatuk dan berkata, Anjani, aku akhirnya menemukan jawabannya. Apa gunanya uang, jika kamu tidak bisa bersama orang yang kamu cintai? Tidak ada gunanya meminta lebih banyak uang. Setelah mengatakan ini, Bastian memandang Anjani dengan ekspresi tergila-gila. Anjani masih cukup polos. Ketika dia mendengar Bastian mengucapkan kata-kata seperti itu, dia langsung tercengang. Bastian, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu baru saja setuju untuk bersamaku, dan kamu ingin bersama Anjani lagi. Keke cemas dan marah, berjalan dan berteriak pada Bastian. Bastian tersenyum dingin dan berkata kepada Keke, maaf Keke, saya harus mengikuti kata hati saya. Saya tahu bahwa saya menyukai Anjani, dan saya tidak dapat mengubahnya kapanpun. Keke tidak bisa berbicara, wajah dicat putih. Ini sebenarnya membuat Anjani takut. Dia enggan melepaskan Bastian. Tetapi setelah mendengar kata-kata berani Bastian, dia semakin bingung. Dikatakan bahwa wanita yang sedang jatuh cinta memiliki IQ negatif, dan hal itu memang benar adanya. Terbawa cinta memang kurang memiliki kemampuan membedakan. Anjani seperti ini sekarang. Dia tersentuh oleh kata-kata manis Bastian lagi. Bastian, kamu, apakah semua yang kamu katakan itu benar? Anjani bertanya pada Bastian dengan mata merah. Tentu saja benar, Anjani. Kuharap kamu bisa memaafkan kesalahanku barusan, kata Bastian sambil menepuk dadanya. Seperti pria serius, Anjani berteriak dan menangis. Bastian melihat bahwa itu hampir selesai dan berjalan beberapa langkah. Dia harus memeluk Anjani. Aditya dan Farah telah menyaksikan semua ini, dan mereka berdua merasa muak dengan Bastian. Dengan pengalaman dan pengetahuan Aditya dan Farah, mereka telah melihat orang seperti apa Bastian itu. Farah tidak tahan lagi ketika dia melihat Anjani masih ditipu. Melihat Farah berjalan dengan sepatu hak tinggi dan menarik Anjani kembali. Dek, jangan tertipu olehnya. Orang seperti ini terlalu munafik dan rakus akan uang. Kamu tidak bisa bersamanya lagi, kakak. Pria itu hanya serakah sesaat. Saya ingin memberinya kesempatan. Anjani masih keras kepala dan memandang Farah. Farah sangat marah karena dia tidak menyangka adiknya akan begitu putus asa. Bastian diam-diam senang. Yang bisa dia pikirkan hanyalah uang. Karena dia bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dari Anjani. Dan Anjani sangat cantik. Mengapa tidak, kakak? Jangan hancurkan kebahagiaan Anjani. Saya akan memperlakukannya dengan tulus. Bastian tersenyum dan berkata kepada Farah tanpa malu-malu. Keluar dari sini. Farah sangat marah sehingga dia menyuruh Bastian keluar dari sini. Bastian memelototi Farah. Tapi dia tidak berani marah. Karena takut dengan Aditya. Bastian, sebaiknya kamu menjauh dari Anjani.
atau aku akan mematahkan kakimu. Aditya berbicara saat ini, tidak ingin menyia-nyiakan kata-kata dengan Bastian. Kalimat ini begitu kuat sehingga Bastian tiba-tiba menjadi lemas setelah mendengarnya. Ayo pergi, Farah, bawa kembali Anjani. Aditya tidak ingin dilibatkan lagi. Jadi dia berkata pada Farah. Ya, Farah mengangguk dan hendak menarik Anjani menjauh dari sini. Tidak, kamu tidak berhak mengambil keputusan untukku. Anjani melepaskan diri dari Farah dan berteriak dengan tegas. Farah benar-benar cemas dan sedikit marah. Dia hendak mengatakan beberapa patah kata kepada Anjani. Tapi dia melihat Anjani berlari ke arah Bastian dan memeluk lengan Bastian. Farah benar-benar merasa terganggu dengan saudari bodoh ini. Dan dia benar-benar ingin mengabaikannya karena marah. Tapi tidak. Kamu tidak bisa begitu saja melihat adikmu melompat ke dalam lubang api. Bukan. Jika mengikuti seseorang seperti Bastian, pasti akan tertipu dan akhirnya ditinggalkan. Anjani, jangan bodoh, cepat kembali. Aku tidak akan kembali. Kamu dan Aditya kembali. Berhentilah mencoba membujukku. Tidak ada yang mau memisahkanku dari Bastian. Tapi Farah sangat marah. Dia berjalan menuju Anjani. Anjani, ayo pergi. Ketika Bastian melihat sesuatu yang buruk, dia ingin membawa Anjani pergi dari sini. Berhenti, Aditya berteriak keras saat ini. Tiba-tiba, Bastian tidak berani bergerak. Dia masih cukup takut pada Aditya. Kamu benar-benar ingin aku mematahkan kakimu, kan? Aditya menjadi tidak sabar. Tidak, tidak, tidak. Tuan Aditya, mohon jangan marah. Tidak apa-apa jika saya pergi tanpa Anjani. Bastian berkata cepat, lalu berbisik kepada Anjani. Anjani, silakan kembali bersama mereka dulu. Aku akan menghubungimu melalui telepon. Oke, Anjani mengangguk penuh semangat. Lalu kembali ke sisi Farah. Farah benar-benar tidak berdaya. Ayo pergi, Farah. Aditya tidak berkata apa-apa lagi. Dan pergi dari tempat itu bersama Farah dan Anjani. Melihat Aditya dan yang lainnya pergi, Keke sangat marah hingga dia hampir meledak. Dia depresi dan sedih. Dan ingin mencabik-cabik Anjani. Tentu saja. Dia juga membenci Bastian. Bastian, tunggu saja aku. Aku membencimu seumur hidupku. Keke menangis dan berteriak. Melihat adiknya menangis, Iwan berhenti, meraih kerah baju Bastian. Iwan berkata dengan marah, dasar bocah bau. Jika kamu membuat adikku menangis, aku akan membuatmu berdarah. Bastian tertawa jahat dan berkata kepada Iwan, saudaraku, jangan marah. Saya baru saja berakting. Akting, bagian dunia mana yang nyata dan mana yang palsu. Bastian terlalu berubah-ubah. Ya, itu akan berubah dari waktu ke waktu. Kali ini benar, saudaraku. Keke, aku punya rencana yang sempurna untuk memastikan kita semua menjadi kaya. Untuk Aditya itu, dia mengalahkan kita semua. Bagaimana kita bisa mengatakan ini? Kepada Iwan dan Keke sambil tersenyum licik. Bersambung.